Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pertemuan kuliah pengantar ilmu kebumian. Mohon maaf, baru bisa memberikan materi di pekan ini. Ini seharusnya pekan ke-10, tapi saya langsung akan mengupdate 2 materi dalam satu pekan. Tapi tetap untuk diskusi tetap akan dilaksanakan dalam waktu 2 minggu. Untuk minggu ke-9 ini materinya mengenai waktu geologi. Sedangkan untuk minggu ke-10 itu akan berkaitan dengan evolusi bumi berdasarkan waktu geologi. Jadi sebenarnya minggu ke-9 dan minggu ke-10 itu masih saling berkaitan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk di waktu yang saling berdekatan. Oke, jadi secara umum dalam waktu geologi ini kita akan membahas sedikit mengenai sejarah singkat geologi. Pada pertengahan abad 1600-an atau tahun 1600-an, James Ussher meyakini bahwa bumi itu berumur hanya beberapa ribu tahun saja. Mungkin diciptakan pada 4004 sebelum Masehi. Doktrin tersebut dikenal dengan doktrin yang kita sebut sebagai katatropisme. Secara singkat, katatropis ini meyakini bahwa landscape bervariasi dari bumi ini dibentuk terutama oleh katastrof besar. Katastrof itu sesuatu yang ketidakteraturan, sangat amburadul. Nah, filosofi ini adalah usaha mencocokkan kecepatan proses bumi terhadap ide umur bumi yang ada pada saat itu. Bayangkan bagaimana ada proses bentukan yang seperti bukit, gunung, anticline, syncline, horst and graben, saling berpasangan, ada laut yang tawar dan asin di dalam satu area yang dia jelas di situ ada batasnya dalam waktu sangat singkat. Akhirnya ya ide katastrofisme ini yang diinikan. Pada tahun 1700-an muncullah konsep uniformitarianisme yang digagas oleh James Hutton. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum fisika, kimia, dan biologi yang bekerja saat ini juga bekerja pada masa lalu geologi. Maka dari konsep uniformitarianisme inilah kita kenal dengan kata-kata atau kalimat yang mungkin udah fenomenal di dunia kebumian, yaitu the present is the key to the past. Jadi apa yang terjadi di masa sekarang pasti juga terjadi di masa lampau. Kalau di zaman sekarang ada sungai, ya pasti di zaman dulu juga ada pembentukan sungai. Kalau dari zaman sekarang udah ada delta, maka dari zaman dulu juga udah ada delta. Jadi apa yang sekarang ada, ya pasti juga ada di masa lampau. Dan yang ada di masa sekarang ini jadi kunci bagaimana kita bisa menginterpretasikan kondisi masa lampau. Jadi secara umum, James Hutton ini siapa sih? James Hutton ini adalah peneliti pertama yang menyatakan bahwa proses alam yang terjadi saat ini jika bekerja dalam waktu yang lama dapat menerangkan semua bentuk-bentuk geologi. Observasi ini melahirkan prinsip uniformitarianisme. Nah, kemudian disempurnakanlah oleh Charles Lyell. Jadi, beliau ini menciptakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap penyelidikan dapat mengasumsikan hukum fisika dan kimia yang bekerja selama ini dan proses yang bekerja saat ini juga telah berlangsung selama sejarah bumi. Prinsip geologi sejarah yang penting ini meliputi superposisi,
original horizontality, potong-memotong, berkesinambungan lateral, inklusi, dan zonasi fosil. Nah, jadi bagaimana kita membuat skala waktu? Inilah yang kita sebut sebagai prinsip penanggalan relatif. Jadi, ada dua untuk menentukan waktu. Ada waktu absolut, ada waktu relatif. Bedanya apa? Kalau waktu atau tanggal numerik atau absolut hanya dapat dilakukan melalui pentarikan waktu atau kita sebut sebagai age dating. Ada juga tanggal relatif, ini tidak dapat menentukan tanggalnya, tetapi bisa menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi dengan atau dibandingkan dengan peristiwa lainnya. Nah, tanggal relatif ini setidaknya harus bisa memenuhi 3 atau 4 dari prinsip dasar hukum steno yang pernah kita pelajari mungkin sebelumnya. Jadi, hukum steno ini memiliki setidaknya 3 atau 4 prinsip yang mesti harus dipenuhi untuk mengetahui dari bagaimana perlapisan itu terbentuk. Yang pertama adalah prinsip superposisi. Yang kedua adalah prinsip horizontalitas asal atau original horizontality. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas lateral atau lateral continuity. Jadi 3 yang teratas, inilah yang kita sebut sebagai hukum steno. Dan kadang-kadang yang keempat ini jadi bagian yang mendukung dari hukum steno, yaitu prinsip potong-memotong atau cross-cutting. Yang kelima adalah prinsip inklusi, dan yang terakhir adalah prinsip ketidakselarasan atau unconformity. Oke, sebelum kita membahas mengenai hukum atau umur relatif, maka kita akan mencoba membahas lebih detail lagi bagaimana relative dating dan age itu sendiri. Jadi relative dating ini kita membuat batu itu atau event dari atau satuan batuan ataupun umur geologi ini berdasarkan dari urutan kronologisnya. Ibaratnya kalau kita buat film, ini ada time lapse-nya. Oh, ini jauh berapa? Oh, ini duluan nih yang ini. Yang ini lebih belakangan. Nah, itu. Nanti kita akan susun yang mana nih peristiwa yang lebih duluan. Yang datangnya di mana, kemudian apa penandanya, kok bisa dia lebih tua daripada satuan yang lainnya atau formasi yang lainnya. Itu perlu kita kaji lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti geologi yang ada di lapangan. Nah, kemudian umur relatif itu adalah bagaimana umur tersebut dapat membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Kalau relative dating itu adalah tadi pengukurannya seperti apa. Bagaimana kita menentukan umur tersebut, itulah kita sebut sebagai relative dating. How? Bisa menggunakan tadi batuan sedimen. Kenapa kok batuan sedimen? Kalau batuan beku, nggak ada jejak fosil di sana. Kalau batuan metamorf, apa yang mau dilihat? Semuanya sudah terratakan, sudah terubahkan di sana. Makanya untuk mengetahui umur relatif bisa menggunakan batuan sedimen. Karena sedimen itu kan melalui proses. Ada proses sedimentasi, ada proses misalnya dia uplift atau dia subsidence, atau mungkin juga bisa jadi dia terstrukturkan di sana, bisa tersesarkan, terlipatkan, atau mungkin saja bisa terpendam jauh ke dalam bisa. Yang kedua bisa pakai fosil. Kalau pakai fosil nanti kita bisa menghitung indeks fosilnya. Bisa juga menggunakan studi strata di sana. Strata itu apa sih, Pak? Nah, strata itu adalah lapisan dari
perlapisan yang ada di batuan sedimen. Nanti kita akan bisa mengetahui yang mana yang lebih duluan dibandingkan yang lapisan lainnya. Nah, contoh seperti ini. Kalau numerical dating, kita biasanya akan mengambil berdasarkan dari volcanic ash di sini atau batuan-batuan beku yang bisa kita dating menggunakan zirkon ataupun potasium argon dan beberapa metode dating lainnya. Tapi kalau seandainya relative dating, kita nggak bisa menentukan umurnya berapa di sini, enggak. Tapi yang kita bisa lakukan hanya berdasarkan tadi kenampakan fosil. Ini kita tahu nih, ini adalah fosil trilobit. Trilobit ini nggak mungkin muncul di tersier. Dia sudah muncul di umur Kapur dan Trias sebenarnya. Trias, Kapur, dia sudah ada gitu. Artinya kalau dia tiba-tiba ada batuan yang ada trilobitnya, nggak mungkin dong umurnya lebih muda dibandingkan tersier. Nah, itu bisa dijadikan patokan bahwa ketika kalian menemukan fosil di sana, itu bisa mengindikasikan umur dari batuan tersebut atau lapisan tersebut. Nah, ini contoh gimana kita mengetahui dari satu hukum pertama dari Steno, yaitu superposisi. Apa sih superposisi gitu kan? Jadi secara sederhana akan dinyatakan sebagai sekuen batuan sedimen yang belum terdeformasi, setiap lapisan lebih tua daripada satu lapisan di atasnya dan lebih muda daripada satu lapisan di bawahnya. Artinya, lapisan yang di bawah pasti secara normalnya akan lebih tua dibandingkan lapisan di atasnya. Kalau tidak ada event tektonik apapun atau gangguan struktur. Jadi kalau seandainya kita bisa lihat di sini, ini kan kelihatan berbeda nih. Ada yang dia dominannya mulai banyak vegetasi, ada yang tidak sama sekali ditumbuhin sama vegetasi di sini. Kan nih kalau kita lihat kan nih berbeda nih batuannya. Nah, ini kalau kita ini kan, ini ada si Supai Group, terus ada Hermit Group, ada Coconino Sandstone, ada Torwip Formation, ada Kaibab Limestone, ini Hermit Shell maksud saya. Nah, ini ada di Grand Canyon. Grand Canyon di sini. Nah, artinya si Supai Group ini pasti lebih tua dibandingkan Hermit Shell. Hermit Shell pasti lebih tua dibandingkan Coconino Sandstone. Coconino Sandstone lebih tua lagi dibandingkan Torowip Formation. Torowip Formation pasti lebih tua dibandingkan Kaibab Limestone. Jadi Kaibab Limestone di sini yang paling muda. Dan itulah berdasarkan prinsip superposisi. Jadi, secara umum, yang namanya superposisi ini akan menunjukkan yang mana yang bagian lebih tua itu adalah yang bagian bawah, dan yang paling muda adalah yang bagian atasnya. Yang selanjutnya adalah prinsip horizontal asal. So, originality, originality. Jadi secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa lapisan sedimen umumnya diendapkan dalam posisi horizontal. Jadi, yang namanya lapisan sedimen itu seperti air. Dia akan mengikuti dari bentukan si wadahnya. Kalau tidak ada struktur apapun, atau gejala struktur apapun, ya semuanya akan diendapkan secara datar, karena bentukan wadahnya datar gitu. Nah, kalau ini kan beda nih. Kalau ini kenapa? Nah, berarti ini ada sesuatu yang membuat dia jadi terbelokkan nih. Jadi terliuk-liukan di sini nih. Ada liukan. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya dulunya lurus nih. Warnanya kan kita bisa lihat ya kebenerusannya gitu kan.
Nah, berarti ada something wrong nih, ada sesuatu yang membuat mereka ini jadi terbengkokkan atau terbentkan di sana gitu. Apa? Ya salah satunya yang kita kenal sebagai struktur lipatan. Oke. Jadi prinsip yang kedua dari prinsip steno atau hukum steno adalah horizontal asal atau uh, original horizontality. Nah, oke, yang selanjutnya adalah kontinuitas lateral. Nah, jadi prinsip ini merujuk pada fakta bahwa lapisan sedimen berawal sebagai lapisan kontinu yang meluas ke segala arah hingga akhirnya diklasifikasikan ke dalam tipe sedimen berbeda atau hingga mereka menipis di ujung cekungan pengendapan. Nah, ini jadi mungkin nanti kalian akan belajar bagaimana menggunakan prinsip data seismik. Ini adalah kita sebut nanti adalah pinch out, kemudian ada top lap, on lap, down lap dan lain sebagainya, tapi nggak akan saya bahas sekarang karena itu terlalu advance untuk pembahasan saat ini. Tapi inilah yang dimaksud. Jadi pada dasarnya ini dia akan terus menerus secara lateral sampai nanti dia temu sama si tipe cekungan atau tepi wadahnya atau bertemu dengan sedimen lainnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai interkalasi di sini. Atau mungkin bisa juga interfingering di sana. Nah, atau mungkin juga ini dulunya satu. Kemudian karena adanya ini rifting atau pelisuan atau pemisahan di sini, pengapungan, ini jadi terpisah. Nanti akan terisi oleh sedimen lain atau mungkin ada sedimen baru yang akan mengisi ini. Nah, nanti seolah-olah ini akan terpisah atau mungkin nanti ada batuan beku yang ini naik ke permukaan atau terpisah oleh sungai. Sungai dia terisi di sini. Artinya kan jadi seolah-olah ini beda. Padahal kenyataannya dulunya ini adalah satu kesatuan. Itulah prinsip yang ketiga dari hukum steno, yaitu kontinuitas lateral. Oke, yang selanjutnya yang cukup terkenal juga yaitu adalah cross cutting atau potong memotong. Nah, kalau cross cutting ini bisa macam-macam dan biasanya untuk cross cutting ini adalah prinsip utamanya yang memotong itu adalah yang lebih mudah dibandingkan yang dipotong. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Ini ada lapisan. Ini kan awalnya ini sama ini satu kan. Nih, kemudian dia jadi naik ke atas nih. Ini naik nih turun ke sini. Nah, artinya apa? Artinya ini kan jadi tidak satu kesatuan lagi. Nah, sampai pada batas tertentu. Artinya sesar ini pasti jauh lebih mudah dibandingkan ketika sebelum ada si lapisan ini. Kenapa? Karena dia memotong sampai atas ini. Artinya dia sudah ada dulu nih si perlapisan ini, lapisan yang warna ini putih dan warna coklat ini udah ada. Sampai yang ini juga ada. Tapi setelah itu baru muncul si sesarnya. Jangan kebalik. Jangan sampai kalian berpikir sesar lebih dulu dibandingkan lapisan tersebut. Gimana caranya? Sesar tersebut terbentuk baru perlapisan. Kalau sesar dulu terbentuk, pasti ketika terjadi perlapisan dia akan tertutup si sesarnya. Tapi pada kenyataannya sesarnya muncul di sini.
Artinya apa? Dia yang paling belakangan pasti di situ, atau umurnya pasti paling muda dibandingkan perlapisannya. Batasnya sampai mana? Batasnya sampai sini berarti. Artinya setelah itu baru ada perlapisan setelah. Itu untuk foam. Kalau untuk seal dan dike, kalau seal agak susah, kenapa? Karena dia sejajar, maka biasanya dia akan memotong memotong ya lapisan yang di tengahnya saja gitu. Itu memang agak susah, tapi biasanya kita akan mengetahui dari dike. Dike itu kan dia tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, berarti lapisan yang terpotong sampai batas tertentu itulah lapisan termuda yang dipotong oleh dikes. Nah, ini contoh. Misalnya, saya ada lapisan, kemudian ada potongan di sini. Nah, ini ada dike nih. Ini hilang di sini. Di dike sekarang jadinya. Nah, artinya apa? Artinya si dike ini atau si korok ini pasti lebih mudah dibandingkan dari si lapisan-lapisan sedimen ini. Nah, gitu. Tapi kalau kejadiannya dia cuma sampai batas lapisan nomor 2 aja, berarti lapisan nomor 3 ini lebih mudah dibandingkan si dike-nya. Gitu cara pikirnya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini adalah prinsip inklusi. Nah, di prinsip inklusi ini ada beberapa pengertian. Jadi, inklusi adalah fragmen satu unit batuan yang saling menutup satu sama lain. Prinsip ini meliputi massa batuan di sebelah massa batuan yang lainnya yang mengandung inklusi. Jadi, menjadikan fragmen batuan. Jadi seperti ini. Jadi, ini kan ada intrusi batuan beku. Pasti intrusi ini jauh lebih mudah dibandingkan batuan yang terobosnya. Nah, kemudian muncullah si senolit yang masuk ke batuan intrusi di sini. Nah, kemudian masuk lagi ke sedimentasi atau lapisan sedimen di sini. Nah, ini ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, itu sebagai si intrusi dari batuan bakunya, dan ini warna hijau sebagai batuan metamorfnya. Artinya, yang mana yang paling mudah? Yang paling mudah adalah sedimentasi layer di sini. Tapi kalau kita lihat di sini, yang ini akan lebih tua dibandingkan yang ini, karena ini bagian dari si inklusi yang ada di batuan intrusi batuan beku ini. Sama dengan ini. Jadi kalau seandainya ada kayak gini, maka batuan B ini pasti jauh lebih mudah dibandingkan batuan A. Kenapa? Karena ada inklusi batuan A di batuan B. Gimana ceritanya kalau seandainya batuan B lebih tua dibandingkan batuan A? Karena kenapa? Karena batuan B, kalau misalnya dia dibentuk terlebih dahulu, kok bisa muncul sih batuan A di dalam batuan B? Wong batuan A aja belum lahir dibandingkan waktu batuan B. Kok tiba-tiba muncul fragmen di batuan B? Kan otomatis pasti batuan A lebih tua kalau seperti itu. Dia akan meninggalkan jejak di batuan baru karena umurnya lebih tua di situ. Kalau dia lebih muda, nggak mungkin dia bisa masuk ke dalam batuan yang lebih tua. Gimana caranya? Apakah ada pengeboran di sana? Itu lain cerita. Ini kan peristiwa alami di situ. Oke. Yang terakhir untuk yang bentukan umur relatif, yaitu menggunakan ketidakselarasan. Dan ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ketidakselarasan ini sangat
tipis sekali perbedaannya ketika di lapangan. Jadi sebuah ketidakselarasan merepresentasikan periode panjang yang mana selama periode ini pengendapan terhenti, erosi mengikis batuan yang terbentuk sebelumnya, dan kemudian pengendapan berlanjut kembali. Ada 4 jenis, yaitu ada angular unconformity atau ketidakselarasan bersudut, ada disconformity, ada paraconformity, ada non-conformity. Nah, bedanya apa? Nanti akan saya coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu adalah ketidakselarasan bersudut atau angular unconformity. Jadi ketidakselarasan ini terdiri atas batuan sedimen miring atau terlipat yang terbentang di bawah strata datar yang lebih muda. Ketidakselarasan bersudut mengindikasikan bahwa selama terhentinya pengendapan terjadi peristiwa deformasi dan erosi. Jadi ini bisa kalian bayangkan bagaimana awalnya dia terdeposisi nih. Kemudian setelah terdeposisi lengkap nih posisinya, ada pengangkatan. Pengangkatan sehingga muncul adanya jendolan di sini. Nah, kemudian ternyata setelah adanya uplift muncul erosi sehingga bagian yang ini hilang nih. Tinggal bagian yang datar. Kemudian diendapkan sedimen yang baru. Makanya di sini kalian akan melihat ada lapisan datar yang menutupi lapisan yang cenderung lebih miring. Dan ada sudutnya di sini. Itulah yang kita kenal sebagai angular unconformity. Nah, yang mana yang paling terkenal? Nah, angular unconformity yang paling pertama kali ditemukan oleh James Hutton yaitu di Siccar Point di Scotland. Nah, ini jelas sekali bahwa ada batuan dan ini arahnya berbeda di sini. Jadi yang ini dominannya arahnya ke sana, arahnya ini ke atas atau belok ke sini. Artinya ada sesuatu di sini yang berbeda pengendapannya. Itulah yang kita kenal sebagai angular unconformity. Oke, yang selanjutnya adalah ketidakselarasan paralel atau disconformity. Ini merupakan celah dalam rekaman batuan yang merepresentasikan periode selama erosi dan bukan pengendapan yang terjadi. Nah, ini rada-rada ini juga nih, rada-rada susah, cuman nggak terlalu susah sih sebenarnya untuk yang disconformity. Dia bedanya apa? Kalau disconformity, biasanya dia akan ada periode erosinya di sana. Jadi yang seharusnya diendapkan secara datar, ini kan kita bisa lihat di datar nih, kan? Kok tiba-tiba dia kayak semacam ada bentuk lekukan-lekukan. Nah, ketika ada lekukan-lekukan, ini mengindikasikan bahwa ini adalah jejak-jejak dari erosi, sehingga menunjukkan bahwa adanya jeda waktu pengendapan dengan lapisan di atasnya. Jadi antara yang warna kuning dengan warna pink ini ada jeda waktu nih. Nggak langsung diendapkan begitu saja. Kenapa? Karena ini ada jejak erosion di sini. Nah, erosion inilah yang diindikasikan kuat terjadi sebelum pengendapan atau sedimentasi di atas. Itulah yang kita sebut sebagai disconformity. Nah, yang ini yang rada paling susah nih. Ya, ini kita sebut sebagai ketidakselarasan semu atau paraconformity. Mungkin di buku ilmu bumi tidak ada. Yang ada hanya sampai 3 aja ya, langsung ke non-conformity. Tapi ini penting juga. Jadi kadang-kadang untuk yang ketidakselarasan semu ini, kita menemukan bahwa kadang lapisan di atas dan di bawahnya yang sejajar di bidang ketidakselarasan tidak terdapat tanda-tanda fisik untuk membedakan
bidang sentuh dua lapisan berbeda. Untuk menentukan perbedaannya harus dilakukan analisis paleontologi. Nah, jadi kalau untuk yang paraconformity, biasanya ini akan ada fosil yang berbeda di sini. Jadi ketika ada indeks fosil yang tiba-tiba missing di sana, oh berarti nggak mungkin nih. Ini pasti akan ada jeda waktu antara lapisan bawah dengan lapisan atas diendapkan. Tapi kalau di lapangan rada susah sih, karena benar-benar tidak terlihat dengan pasti karena tidak ada jejak erosinya di sana. Jadi bedanya antara para dengan dis, kalau dis ada jejak erosinya, kalau para dia tidak ada. Dan yang terakhir adalah non-conformity. Ini yang paling simple. Jadi ketika sedimen lebih muda itu berada di batuan kristalin. Bisa batuan metamorf atau batuan beku intrusif. Oke? Jadi ini adalah batuan beku. Nih, yang ini metamorf. Di atasnya adalah batuan sedimen. Ya tanpa ngelihat adanya jejak-jejak erosi, ini udah pasti bahwa ini bukan angular, ini bukan para, ini bukan disconformity, tapi ini adalah non-conformity karena yang berada di bawahnya itu adalah bukan batuan sedimen, tapi batuan kristalin, baik itu metamorf ataupun batuan beku intrusif. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian pengen lihat, ini ada di Grand Canyon untuk beberapa formasi dan satuan batuan yang ada di sana. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini gampang sih sebenarnya yang mana yang lebih muda, yang mana yang paling tua, yaitu ini ada Visnuskis, kemudian baru Zoroaster Granite, kemudian ayo yang mana dulu? Ini kan ada si Unkar Group dengan ada non-conformity-nya, kemudian baru si Tapit Sandstone. Nah, kenapa kok saya bisa bilang Unkar Group lebih tua dibandingkan si Tapit Sandstone? Karena ya si Unkar Group ini posisinya udah nggak sejajar lagi. Artinya sudah pasti dia ada suatu peristiwa tektonik yang menyebabkan dia jadi seperti ini. Dan dia dibatasi dengan angular unconformity dengan Tapit Sandstone dan Tonto Group di sini. Oh, Tonto Group itu ada Moab Limestone, ada Black Angel Shell, dan Tapit Sandstone. Kemudian ini ada disconformity. Kenapa dibilang disconformity? Karena ini ada jejak erosional di sini dengan Red Wall Limestone. Dan juga ada Supai Group dengan ada disconformity juga karena terjadi perubahan fasies di sana menjadi lebih ke darat. Kemudian baru ke Hermit Shell, ke Cocoino Sandstone, Torowip, Kaibab Limestone, dan terakhir adalah Kaibab Plateau. Oke. Nah itu tadi peristiwanya, ini bisa kalian baca di slide yang sudah saya berikan di Mas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan di part yang kedua. Untuk yang part yang pertama ini saya akan sudah coba membahas bagaimana pendekatan penentuan umur relatif, sedangkan untuk yang yang lebih detail lagi akan saya bahas di part yang kedua. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih.